Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan santet di balik gerobak bakso, bagaimana ceritanya. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Rohmat duduk di sudut kamarnya yang sempit, menatap uang yang tersisa di tangannya. Hanya beberapa lembar ribuan dan sekepal koin receh yang cukup untuk makan 2 hari ke depan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski malam sudah larut. Ia tidak memiliki pilihan lagi. Sejak ayahnya meninggal, ia menjadi tulang punggung keluarga, ibu yang renta dan adik-adik yang masih sekolah bergantung sepenuhnya pada dirinya. Berbulan-bulan bekerja serabutan di Jakarta tidak membuahkan hasil. Ia merasa seperti ikan kecil yang berjuang melawan ombak besar di kota yang tidak pernah tidur ini. Hingga akhirnya, sebuah ide sederhana muncul, berjualan bakso keliling, seperti almarhum ayahnya dulu. Dengan uang pinjaman dari tetangga kampungnya, Pak Darto, Rohmat membeli gerobak bakso bekas di pinggir kota. Gerobak itu terlihat tua, catnya sudah mengelupas, dengan roda yang berdecit setiap kali didorong. Tapi, bagi Rohmat, gerobak itu adalah harapan, jalan keluar dari kemiskinan dan mimpi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di kampung. Ia menghabiskan malam pertama membersihkan gerobak itu di kontrakan kecilnya. Setiap sudutnya ia gosok dengan penuh semangat, meski bau karat dan sisa-sisa kuah basi membuat perutnya mual. Saat selesai, Rohmat menatap hasil kerjanya dengan bangga. Bismillah, bisiknya pelan. Ia merasa optimis, seolah semua beban yang menghimpit dadanya mulai terasa sedikit lebih ringan. Pagi pertama berjualan, Rohmat mendorong gerobaknya menyusuri gang-gang sempit Jakarta. Ia menawarkan baksonya dengan suara lantang, bakso, bakso, berharap suaranya menggema di hati para calon pelanggan. Namun, ia tidak tahu bahwa wilayah tempat ia berjualan bukanlah tanah kosong. Itu adalah lahan kekuasaan seorang pedagang bakso senior bernama Bang Karim. Bang Karim, dengan tubuh besar dan suara keras, sudah berjualan di wilayah itu selama lebih dari 1 dekade. Pelanggannya banyak, dan ia dikenal sebagai pedagang yang tidak suka ada pesaing di wilayahnya. Saat melihat Rohmat, Bang Karim mendekat dengan langkah berat. "Hei, kamu anak baru?" "Ya," suaranya seperti gemuruh yang mengintimidasi. "Iya, Bang, baru mulai jualan di sini," jawab Rohmat dengan nada sopan, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. "Dengar ya, anak kecil, ini wilayah gue, lo nggak bisa jualan di sini. Kalau mau aman, cari tempat lain," ujar Bang Karim tegas, menunjuk gerobak Rohmat dengan tatapan tajam. Rohmat hanya menunduk. Ia tahu, melawan bukanlah pilihan. Namun, di mana lagi ia bisa berjualan? Tempat ini ramai, ada banyak pelanggan. Ia memutuskan untuk tetap di situ, meski dengan hati yang berat. Hari demi hari berlalu, dan Rohmat mulai mendapatkan pelanggan setia. Banyak orang memuji rasa baksonya yang lezat, kuahnya gurih, dan baksonya terasa kenyal dengan daging asli. "Bang, baksonya enak banget. Besok jualan lagi di sini." "Ya," kata seorang ibu sambil tersenyum. "Iya, Bu, insya Allah. Saya pasti datang lagi," jawab Rohmat, hatinya hangat mendengar pujian itu. Namun, di balik senyumnya, ada tatapan penuh kebencian dari Bang Karim. Ia melihat pelanggan yang biasanya membeli darinya mulai beralih ke gerobak kecil Rohmat. Anak baru itu mulai cari masalah, gumam Bang Karim dalam hati. Ia tidak akan membiarkan pendatang baru merebut rezekinya begitu saja. Pada suatu malam, saat Rohmat selesai menghitung hasil jualannya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Gerobaknya yang sudah ia kunci rapi, tiba-tiba bergeser beberapa meter dari tempat semula. Mungkin angin, pikirnya, meski dalam hati ia merasa tidak masuk akal. Namun, keanehan itu terus berlanjut. Pagi harinya, kuah bakso yang baru ia masak berubah basi, meski ia yakin bahan-bahannya segar.
Beberapa pelanggan juga mengeluh menemukan hal-hal aneh di mangkuk mereka, seperti rambut dan serpihan benda hitam. Ini bukan seperti biasanya, Mas. Bakso kamu ada yang gak beres, kata salah satu pelanggan sambil meninggalkan mangkuknya yang setengah penuh. Rohmat merasa bingung dan sedih. Ia yakin semua sudah ia persiapkan dengan bersih dan hati-hati. Namun, kejadian seperti ini mulai merusak reputasinya. Malam itu, ketika Rohmat hampir tertidur, ia mendengar suara aneh. Rohmat, Rohmaat. Suaranya seperti bisikan, pelan tapi jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka matanya dan melihat ke sekeliling kamar kontrakannya, tapi tidak ada siapa-siapa. Gerobaknya, yang ia taruh di depan kamar, terlihat seperti biasa. Namun, ia merasa seperti ada bayangan hitam duduk di atasnya, samar-samar, seperti memandang ke arahnya. Astagfirullahalazim, bisiknya, mengambil wudhu untuk menenangkan dirinya. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Hari-hari Rohmat berubah semakin berat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Dalam doanya, ia memohon perlindungan kepada Allah, berharap semua ini hanya ujian yang akan segera berlalu. Di sisi lain, Bang Karim tersenyum sinis dari jauh, menatap gerobak Rohmat dengan tatapan penuh dendam. Kita lihat sampai kapan kamu kuat, anak baru, gumamnya sambil meninggalkan sesuatu di bawah gerobak Rohmat, sebuah boneka kecil yang diikat dengan benang hitam. Malam terasa begitu panjang bagi Rohmat. Sejak mendengar bisikan aneh dan melihat bayangan samar di atas gerobaknya, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, ia memutuskan untuk tetap berjualan keesokan harinya. Bagaimanapun, ia harus membawa pulang uang untuk keluarga di kampung. Gangguan pertama di siang bolong. Hari itu, Rohmat mendorong gerobaknya seperti biasa, melewati gang-gang kecil dengan penuh semangat. Ia berhenti di lokasi favoritnya, dekat sebuah perempatan ramai. Beberapa pelanggan setia sudah menunggunya. Namun, saat membuka tutup panci kuah baksonya, Rohmat tertegun. Aroma yang biasanya gurih mendadak berubah busuk, seperti bangkai. Kuah yang baru saja ia masak pagi tadi terlihat aneh, berwarna keruh dengan lapisan hitam mengambang di atasnya. Astagfirullah, apa ini? Kok bisa begini? Rohmat bergumam panik. Ia mencium kuahnya untuk memastikan, dan baunya benar-benar membuat perutnya mual. Seorang pelanggan, Pak Warto, yang biasa membeli 3 mangkuk bakso setiap hari, mendekat dan bertanya, baksonya belum siap, Mat. Dengan canggung, Rohmat menjawab, maaf, Pak. Kayaknya kuahnya rusak, hari ini nggak jualan dulu, ya. Pak Warto mengernyit, kuah rusak, bukannya tadi pagi baru dimasak? Ia menggeleng dan pergi, meninggalkan Rohmat yang kebingungan. Saat membersihkan gerobaknya, Rohmat menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dasar panci kuahnya, ada segumpal rambut hitam panjang bercampur dengan kotoran seperti tanah basah. Tangan Rohmat gemetar saat mengangkatnya. Siapa yang berani melakukan ini? Rohmat bergumam. Ia yakin ini bukan perbuatan alamiah. Malam harinya, saat Rohmat hendak memindahkan gerobaknya ke tempat biasa, ia menemukan sesuatu di bawahnya, sebuah boneka kecil yang dibungkus kain putih kotor. Boneka itu diikat dengan benang hitam, dan di lehernya terdapat jarum besar yang menancap. Rohmat terpaku. Ia pernah mendengar cerita tentang benda seperti ini dari orang kampungnya. Ini adalah santet, alat guna-guna yang digunakan untuk mencelakai orang lain. Astagfirullah, siapa yang tega melakukan ini? Dengan tangan gemetar, Rohmat mengambil boneka itu dengan hati-hati, membungkusnya dengan kain, dan membuangnya jauh ke tempat sampah. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan boneka itu terus menghantui pikirannya, dan ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari luar jendela. Tidur yang gelisah membawa Rohmat ke dalam mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat gerobaknya terbakar hebat. Api membubung tinggi,
sementara suara tertawa yang mengerikan terdengar dari kegelapan. Di tengah api, ia melihat sosok hitam besar berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala. Kamu tidak akan pernah sukses. Pergi dari sini, atau hidupmu hancur. Suara itu bergema seperti guntur. Rohmat terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Nafasnya tersengal-sengal, dan ia merasa seolah-olah mimpi itu nyata. Ketika ia keluar untuk memeriksa gerobaknya, hatinya hampir berhenti berdetak. Salah satu roda gerobaknya terlihat seperti terbakar, dengan bekas hangus yang masih berasap tipis. Ya Allah, apa ini benar-benar mimpi? Bisiknya sambil berlutut, merasa ketakutan dan bingung. Keesokan harinya, gangguan itu mulai memengaruhi usahanya. Beberapa pelanggan datang dan mengeluh. Mas, kenapa sekarang baksonya rasanya beda? Kayak ada bau nggak enak. Iya. Aku juga nemu rambut di mangkukku kemarin. Jangan-jangan gak bersih, ya? Rohmat hanya bisa meminta maaf dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia tahu ini bukan salahnya, tetapi pelanggan tidak akan peduli. Nama baiknya mulai tercoreng, dan jumlah pembeli menurun drastis. Sore itu, saat Rohmat pulang, seorang anak kecil tetangganya berlari ke arahnya. Bang Rohmat, tadi ada orang aneh ngumpet di depan kontrakan abang, kata anak itu polos. Orang aneh, kayak gimana? Tanya Rohmat cemas. Dia pakai baju hitam-hitam, terus kayak bisik-bisik sendiri sambil ngeliatin gerobak abang. Rohmat merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ini bukan kebetulan. Malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Saat Rohmat mencoba tidur, ia mendengar suara roda gerobaknya berdecit, seperti didorong. Ia segera bangun dan membuka pintu. Gerobaknya tidak berpindah tempat, tetapi ia melihat sesuatu yang aneh. Di atas gerobaknya, ada seekor ayam hitam besar duduk diam, menatapnya dengan mata tajam. So, pergi sana, teriak Rohmat sambil melambaikan tangan, mencoba mengusir ayam itu. Namun, ayam itu tidak bergerak sedikit pun, seolah menantangnya. Tiba-tiba ayam itu melompat dan terbang ke arah kepala Rohmat, membuatnya jatuh tersungkur. Saat ia bangun, ayam itu sudah menghilang tanpa jejak. Rohmat merasa semakin terpojok. Keanehan ini bukan lagi kebetulan. Ia mulai yakin bahwa seseorang sedang mencoba menghancurkan hidupnya. Tapi siapa dan mengapa? Di sisi lain, Bang Karim tersenyum puas di rumahnya, menyalakan dupa sambil menggumamkan mantra. Kamu pikir bisa menang melawan aku? Kita lihat siapa yang bertahan lebih lama, katanya dengan suara pelan. Namun, Rohmat tidak berniat menyerah. Dalam doa malamnya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melawan. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya jatuh tanpa alasan. Malam semakin larut. Rohmat duduk di atas sajadah, matanya sembab, dan tubuhnya gemetar. Malam-malam sebelumnya penuh dengan teror yang tidak masuk akal. Gerobak bergeser sendiri, suara-suara aneh, dan ayam hitam yang entah dari mana datangnya. Kini, ia merasa rumah kontrakannya pun mulai terasa seperti jebakan. Rohmat menatap langit-langit, mencoba menenangkan dirinya dengan berdoa. Ya Allah, jika ini ujianmu, berilah aku kekuatan untuk melewatinya. Jangan biarkan aku kalah oleh kejahatan. Aku hanya ingin mencari nafkah halal untuk keluargaku. Namun, bahkan di tengah doa, ia merasa udara di ruangan semakin dingin. Sebuah suara samar terdengar dari luar. Rohma'at, keluar. Ketukan keras di pintu membuatnya tersentak. Tok, tok, tok. Ia mendekati pintu dengan langkah berat. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga terasa seperti akan meledak. Siapa yang datang tengah malam begini? Apakah ini manusia atau sesuatu yang lain? Siapa di sana? Tanya Rohmat, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, tidak ada siapapun. Tapi ada sesuatu yang diletakkan di depan pintunya, sebuah bungkusan kain hitam.
Rohmat memungutnya dengan ragu, dan begitu membuka bungkusan itu, ia terkejut. Di dalamnya, ada beberapa benda yang membuat bulu kuduknya berdiri, sepotong kain dengan bercak darah, paku besar, dan kembang 7 rupa. Bau anyir menusuk hidungnya. Ya Allah, ini santet lagi, bisiknya, wajahnya pucat pasi. Ia segera membungkus kembali benda-benda itu dan membuangnya jauh ke tong sampah di sudut gang. Namun, ia tahu, ini lebih dari sekadar ancaman biasa. Esok harinya, Rohmat memutuskan tetap berjualan. Ia tidak ingin kalah oleh ketakutannya. Namun, ketika membuka gerobaknya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua mangkok dan sendok di gerobaknya berlumuran darah. Kuah bakso yang ia simpan dalam panci besar telah berubah hitam pekat, dengan bau busuk menyengat. Astagfirullah, apalagi ini? Rohmat mundur beberapa langkah, matanya terbelalak. Tiba-tiba, sebuah suara tawa kecil terdengar dari belakangnya. Ia berbalik cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya gerobaknya yang berdiri diam di bawah sinar matahari. Pelanggan yang biasanya datang mulai menjauh. Ada yang berbisik-bisik, mengatakan bahwa bakso Rohmat tidak lagi bersih. Beberapa bahkan menyebutkan bahwa ia membawa sial. Maaf, Mas, saya nggak beli lagi. Ya, ujar seorang pelanggan lama sambil menutup hidung, seperti mencium bau busuk. Hati Rohmat hancur. Ia merasa usaha kerasnya dihancurkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dalam keputusasaan, Rohmat mengunjungi masjid dekat kontrakannya untuk meminta nasihat. Ia menemui seorang ustaz tua, Pak Kolil, yang dikenal bijaksana dan sering membantu warga sekitar. Ustaz, saya merasa ada yang tidak suka dengan saya. Mereka mengirimkan santet untuk menghancurkan hidup saya, kata Rohmat dengan suara penuh rasa takut. Pak Kolil mengangguk perlahan. Rohmat, ini adalah ujian. Ketika kamu mencari nafkah dengan cara yang halal, godaan dan gangguan pasti ada. Tapi ingat, tidak ada yang lebih kuat dari pertolongan Allah. Tapi, Ustaz, saya sudah mencoba berdoa, tapi teror ini tidak berhenti. Apa yang harus saya lakukan? Pak Kolil tersenyum lembut. Doa itu bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk memperkuat hati. Mulai malam ini, dirikan salat malam. Baca Al-Quran, perbanyak zikir, dan ingat, jangan takut. Rasa takut adalah pintu masuk kekuatan jahat. Rohmat merasa sedikit tenang. Ia pulang dengan hati yang penuh harapan, meskipun bayangan teror masih membayangi pikirannya. Malam itu, Rohmat melaksanakan salat tahajud untuk pertama kalinya. Ia memohon perlindungan dengan sungguh-sungguh, menangis dalam setiap sujudnya. Namun, ketika ia selesai berdoa, suasana di rumah kontrakannya berubah drastis. Lampu yang sebelumnya terang mulai redup, berkedip-kedip seperti hampir mati. Udara menjadi dingin, dan angin dingin masuk melalui celah-celah pintu. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar lagi di pintu depan. Kali ini, lebih keras dari sebelumnya. Tok, 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 tok. Rohmat berusaha menguatkan dirinya. Ia mendekati pintu sambil membaca doa dalam hati. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu, suara lain terdengar di dalam rumahnya, suara langkah kaki, seperti ada seseorang yang berjalan pelan di belakangnya. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu, seru Rohmat sambil berbalik. Tidak ada siapa-siapa, namun, ketika ia menatap lantai, ia melihat jejak kaki hitam, basah, menuju ke arah kamarnya. Ketika ia mengikuti jejak itu, jantungnya seperti berhenti. Di kamarnya, ia menemukan boneka lain. Kali ini, boneka itu duduk di atas sajadahnya, dengan wajah yang dipenuhi paku kecil. Allahu Akbar, teriak Rohmat sambil mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia mengambil air wudhu dan mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara keras. Tiba-tiba, suara tawa melengking memenuhi ruangan, diikuti dengan angin kencang yang membuat pintu dan jendela berderak. Namun, setelah beberapa menit membaca doa,
suara itu perlahan menghilang, digantikan dengan keheningan yang mencekam. Keesokan harinya, Rohmat kembali menemui Pak Kolil dan menceritakan kejadian semalam. Pak Kolil memutuskan untuk membantu Rohmat secara langsung. Bersama beberapa jamaah masjid, mereka melakukan doa bersama di kontrakan Rohmat. Pak Kolil juga memberikan air yang sudah didoakan untuk disiramkan di sekitar gerobaknya. Ingat, Rohmat, ini bukan hanya tentang melawan santet. Kamu juga harus melawan rasa takutmu sendiri. Jangan biarkan mereka menang. Rohmat mengangguk. Ia tahu, perjuangannya masih panjang, tetapi ia tidak akan menyerah. Di sisi lain, Bang Karim mulai gelisah. Meski ia terus melakukan ritual untuk menghancurkan Rohmat, hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Ia tidak tahu bahwa Rohmat kini memiliki kekuatan yang lebih besar di sisinya, keyakinan kepada Tuhan. Pagi itu, Rohmat berdiri di depan gerobaknya, memandangi jalanan yang sepi. Udara terasa mencekam, meski matahari mulai terbit. Seperti ada sesuatu yang masih mengintainya, meskipun ia tahu, teror itu tidak akan berhenti hanya dengan doa semalam. Ia merasa lebih kuat, lebih tegar, tetapi juga lebih waspada. Sejak kejadian malam itu, Rohmat lebih sering berdoa dan bermunajat, memohon perlindungan dan kekuatan. Setiap malam, ia melaksanakan salat tahajud, membaca Al-Quran dengan penuh kehusyukan. Dan setiap kali ia merasa ketakutan, ia menggenggam tasbihnya dan mengingat janji-janji Tuhan. Pada suatu malam, saat tengah berdoa, Rohmat tiba-tiba mendengar suara lembut dari dalam hatinya, seperti suara yang datang dari dalam jiwa. Tidak ada yang lebih kuat dari doa yang datang dari hati yang tulus. Tangan Rohmat gemetar. Ia tahu ini adalah sebuah pencerahan. Allah mendengarnya, dan ia harus lebih kuat lagi. Namun, malam itu, teror kembali datang. Seperti sebelumnya, suara ketukan keras terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Rohmat sudah tidak kaget lagi. Kali ini, ia tidak merasa takut. Ia melangkah menuju pintu dengan mantap, menatap ketukan yang semakin keras itu, seolah menantang. Begitu ia membuka pintu, angin dingin langsung menyambutnya. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tetapi kali ini, berbeda. Di depan pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ada sebuah batu hitam besar tergeletak begitu saja di tanah. Batu itu tampak aneh, seakan-akan dipenuhi energi gelap yang kuat. Rohmat tahu, batu itu adalah simbol dari kekuatan jahat yang sedang mengincarnya. Tanpa ragu, ia mengambil batu itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ya Allah, aku serahkan semua padamu, Rohmat berdoa dengan suara rendah. Batu hitam itu terasa berat, seolah-olah mengandung beban yang sangat besar. Namun, Rohmat tidak ingin mundur. Keesokan harinya, Rohmat kembali berjualan. Saat ia mulai menjajakan bakso keliling, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Rasa sepi dan mencekam terus mengikutinya. Setiap kali ia melangkah, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Bahkan udara terasa lebih berat. Namun, ada yang berbeda hari itu. Begitu ia tiba di perempatan tempat biasa ia berjualan, ia melihat seorang wanita tua berdiri di dekatnya, memandang dengan tatapan tajam. Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang penuh kerutan dan mata yang tajam seperti pisau. Kamu masih belum menyerah? Suara wanita itu terdengar seperti bisikan, namun jelas sekali dalam telinga Rohmat. Rohmat tidak tahu mengapa, tapi ia merasa tubuhnya seperti dipaksa untuk mendekat. Saya harus terus berjuang, jawab Rohmat dengan tegas, meski dalam hati ia merasa cemas. Wanita itu tersenyum jahat. Kamu tidak tahu apa yang kamu lawan. Aku sudah mengirimkan segala kekuatan untuk menghancurkanmu. Kamu tidak akan pernah bisa menang. Namun, Rohmat memejamkan mata, merasakan ketenangan dalam hatinya. Ia mengingat kembali ajaran Pak Kolil dan kekuatan doanya. Jika ini ujian, maka aku tidak akan lari.
Aku yakin Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, Rohmat menatap wanita tua itu dengan mata penuh keyakinan. Aku tidak takut pada kalian. Aku hanya takut pada Allah. Wanita itu membeku, dan senyumnya mulai memudar. Jadi, kamu memilih untuk melawan, katanya dengan suara lebih seram. Namun, sebelum Rohmat bisa menjawab, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan sosok wanita itu menghilang begitu saja, seakan tertelan angin. Setelah kejadian itu, Rohmat merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih yakin. Ia kembali berjualan dengan penuh semangat, meski bayang-bayang ketakutan masih menghantuinya. Tapi kali ini, ia tahu siapa yang harus ia hadapi, Bang Karim, rival yang selama ini diam-diam mengirimkan santet kepadanya. Pada suatu sore, Rohmat melihat Bang Karim di depan warungnya, sedang mengobrol dengan beberapa orang. Senyumnya terlihat sombong, dan matanya menyiratkan kebencian yang mendalam. Rohmat, kamu pikir bisa bertahan? Bang Karim menyapanya dengan nada meremehkan. Aku sudah melakukan segalanya untuk menghancurkanmu. Apa yang kamu lakukan hanya sia-sia. Namun, Rohmat tidak takut lagi. Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Aku sudah mendekatkan diri pada Allah. Kalau ini memang takdirku untuk bertahan, maka aku akan terus berjuang. Bang Karim terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. Kau yakin bisa menang? Aku punya kekuatan yang lebih besar dari sekadar doa. Kekuatan yang lebih besar dari doa? Kekuatan Tuhan lebih besar dari apapun di dunia ini, jawab Rohmat, matanya penuh keyakinan. Bang Karim mendelik tajam, tetapi tak berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa kini Rohmat bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun teror terus datang, Rohmat semakin merasa kuat. Ia merasa doa dan usahanya mulai menghasilkan sesuatu. Setiap malam, ia dan keluarganya berdoa bersama, memohon agar Allah melindungi mereka dari segala keburukan. Sementara itu, pelanggan mulai kembali datang. Mereka mengatakan bahwa bakso Rohmat kini terasa lebih nikmat, kuahnya lebih segar, dan baksonya lebih kenyal dari sebelumnya. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa rasa bakso Rohmat kini seolah membawa ketenangan bagi siapa saja yang memakannya. Sepertinya, ada keberkahan di dalam usaha abang, ujar Pak Warto, pelanggan setia yang mulai datang kembali setelah lama menghindar. Rohmat tersenyum. Meskipun perjuangannya belum selesai, ia merasa bahwa doa dan usaha kerasnya mulai membuahkan hasil. Ia tahu, tantangan yang datang belum berakhir, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Rohmat tahu, ini baru permulaan. Walaupun Bang Karim masih ada, ia merasa tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan doa dan keyakinan. Dengan bantuan Allah, ia akan terus berjuang, tak peduli seberapa besar ancaman yang menghadangnya. Ia sudah memilih jalannya, jalan yang penuh dengan perjuangan dan harapan, dan ia yakin bahwa pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Pagi yang cerah, di balik gerobak bakso yang kini tampak lebih bersih dan terawat, Rohmat berdiri dengan penuh harapan. Meski teror yang menghantui dirinya tidak pernah benar-benar pergi, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya lebih terang, dan langkahnya lebih pasti. Ia merasa Allah telah memberinya kekuatan untuk menghadapi segalanya. Namun, di balik keyakinan itu, ada satu hal yang terus menghantui Bang Karim, rival yang sudah lama mengirimkan santet untuk menghancurkan usahanya. Rohmat tahu bahwa meskipun ia merasa lebih kuat, ujian yang datang tidak akan berhenti begitu saja. Siang itu, saat suasana pasar mulai ramai, Rohmat melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bang Karim, yang selama ini berusaha menjatuhkan dirinya, datang menghampirinya. Pria itu tidak membawa senyuman atau sapa biasa. Wajahnya penuh amarah, matanya tajam menatap Rohmat. Aku sudah cukup sabar, Rohmat. Kamu pikir doa dan usaha sederhana bisa menghentikan aku?
kata Bang Karim dengan suara serak, penuh ancaman. Rohmat tidak takut. Ia berdiri tegak, matanya menatap tajam balik ke arah Bang Karim. Apa yang kamu lakukan salah, Karim? Santet yang kamu kirimkan bukan hanya akan menghancurkan aku, tetapi juga hidupmu sendiri. Bang Karim tertawa sinis. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lawan. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu tidak akan pernah bisa menang. Namun, Rohmat tetap diam, menatap gerobaknya yang sudah penuh dengan pelanggan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menguatkan dirinya, lebih besar daripada apapun yang dapat dilihat oleh mata. Itu adalah keyakinan bahwa Allah ada di sisinya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup begitu keras, membuat gerobak bakso bergoyang hebat. Kuah bakso yang berada dalam panci besar tumpah mengenai jalanan, menciptakan genangan yang berbau busuk. Pelanggan yang tadi ramai mendadak mundur, menutup hidung dan berlari menjauh. Teror yang selama ini Rohmat rasakan kembali datang, kali ini lebih kuat. Lihatlah, ini akibat dari keberanianmu, kata Bang Karim, senyum jahatnya semakin lebar. Ia tahu bahwa keinginannya untuk menghancurkan Rohmat sudah hampir tercapai. Namun, dalam hati Rohmat, ia tidak gentar. Ia segera berdiri dengan tegak, menyeka keringat di dahinya, lalu mengangkat tangan dan berdoa dengan penuh keyakinan. Ya Allah, aku mohon, lindungilah aku dan keluargaku dari segala keburukan. Jadikan usaha ini berkah, dan jauhkan aku dari godaan yang menghancurkan. Dengan doa itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengerikan terdengar dari kejauhan, dan langit yang sebelumnya cerah mulai mendung gelap. Sebuah kekuatan yang tidak tampak, tetapi nyata, seperti sebuah peringatan dari alam, seakan menjawab doa Rohmat. Angin yang tadi kencang mulai berhenti sejenak, dan suasana menjadi hening. Bang Karim, yang tadinya merasa di atas angin, tiba-tiba terdiam. Sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Batu hitam yang ia kirimkan untuk menghancurkan Rohmat mulai mengeluarkan asap tipis yang aneh. Di sekitar gerobak Rohmat, aura kehangatan mulai terasa, seperti perlindungan yang turun dari langit. Apa yang terjadi? Teriak Bang Karim dengan panik. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ketakutannya mulai muncul. Dengan wajah penuh tekad, Rohmat menatap Bang Karim. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan apa yang sudah aku perjuangkan. Kamu akan sadar bahwa doa dan perjuangan yang ikhlas lebih kuat daripada segala kekuatan gelap. Dengan langkah mantap, Rohmat maju menuju Bang Karim, yang kini terlihat kebingungan. Kamu salah. Tuhan lebih kuat dari apapun yang bisa kamu lakukan. Bang Karim mundur, semakin terpojok. Tiba-tiba, gerobak bakso yang tampak biasa saja itu, dengan segala kebaikan dan doa yang ada di dalamnya, mengeluarkan cahaya putih terang yang menyilaukan. Ketika cahaya itu menyentuh tubuh Bang Karim, ia tersungkur ke tanah, merasakan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Akhirnya, setelah teror yang panjang, Rohmat berhasil mengalahkan Bang Karim. Kekuatan jahat yang selama ini mengintainya kini sirna, tergantikan dengan ketenangan dan keyakinan yang teguh. Bang Karim, yang tak lagi memiliki kekuatan jahat untuk melawan, duduk terdiam, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tahu bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan doa dan kerja keras yang dilakukan oleh Rohmat. Pelanggan mulai berdatangan kembali, tak ada yang lagi takut untuk membeli bakso dari gerobak Rohmat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bakso Rohmat kini terasa lebih nikmat, lebih hangat, dan membawa kedamaian. Mas Rohmat, terima kasih sudah berjuang. Kami percaya denganmu. Rohmat tersenyum lega. Ia tahu, ini adalah hasil dari perjuangannya, doa, dan keyakinannya yang tidak pernah luntur. Ia tidak hanya berhasil mengalahkan teror dan santet, tetapi juga membuktikan bahwa jalan yang benar, meskipun penuh cobaan, akan selalu mendapat pertolongan Allah. Beberapa bulan setelah kejadian itu, usaha Rohmat semakin berkembang. Dengan hasil yang lebih baik,
ia akhirnya mampu membeli tanah di pinggiran kota. Ia mulai membangun rumah untuk keluarganya, sebuah rumah yang dibangun dari jerih payah dan doa-doa yang tidak pernah padam. Tidak hanya itu, berkat keberhasilan usahanya, Rohmat juga bisa membantu sesama. Ia mulai memberi beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, memberi makan bagi yang membutuhkan, dan membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan rasa syukur dan ikhlas. Pada akhirnya, Rohmat merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Teror yang menghantuinya telah berlalu, dan ia kini hidup dalam keberkahan yang luar biasa. Dengan kekuatan doa, kerja keras, dan keberanian untuk melawan kejahatan, ia telah mengalahkan segala cobaan yang datang. Pada suatu malam, saat ia duduk bersama keluarganya, menatap langit penuh bintang, Rohmat merasa hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, hidupnya kini jauh lebih berarti. Semua yang ia capai adalah bukti dari kekuatan iman, doa, dan usaha yang tulus. Dan ia berjanji akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Jika ini jalan yang sudah ditentukan Allah, aku akan terus berjalan, tidak ada yang bisa menghentikan aku. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.